Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Allah memiliki 100 rahmat. Yang artinya, Rasulullah bersabda yang artinya Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan satu di dunia. Yang satu itulah berbagi seluruh makhluk Allah di permukaan bumi. Sampai hewan-hewan. Dan 99 Allah letakkan di surga, di akhirat. Jadi kumpulkan seluruh kenikmatan dunia ini, dari yang pertama sampai yang terakhir, dari yang sudah dimiliki manusia sampai semua yang belum pernah ditemukan oleh manusia, kumpulkan semuanya. Itu baru satu rahmat Allah. Kita berbagi-bagi. Sekian yang diambil Fir'aun, sekian yang diambil Qarun, sekian yang diambil oleh manusia-manusia kaya yang kafir, sekian juga yang diambil oleh Utsman bin Affan, sekian juga yang diambil oleh Abdurrahman bin Auf dan orang-orang beriman yang kaya raya juga. Tidak hanya orang kafir yang kaya toh. Sekian yang diambil oleh fulan, berapa jatah untuk kita coba? Hah? Jatah untuk kitanya berapa coba? Belum lagi yang diambil oleh seluruh singa yang pernah hidup di permukaan bumi, seluruh banteng yang pernah hidup di permukaan, seluruh ayam yang pernah hidup di permukaan bumi. Berapa sisanya buat kita? Kenapa penting yang seperti ini? Rasul menyampaikan ini, Allah menyampaikan ini, supaya kita sadar inilah dunia tempat kita hidup yang sementara ini. Dan semua kita pasti akan tinggalkan dunia ini, bergerak ke itu pasti. Tak ada seorang pun manusia hidup di permukaan bumi yang yakin dia akan hidup di permukaan bumi selama-lamanya. Nggak ada. Semua yakin dia pasti meninggalkan dunia dan bumi ini. Kehidupan dunia ini pasti dia tinggalkan. Semua yakin. Tidak peduli muslim dan tidak muslim, tidak peduli beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Semua manusia yakin dia akan tinggalkan dunia. Karena kematian nyata di depan mata, sehingga tidak perlu keimanan khusus untuk meyakininya. Semua yang manusia yang hidup mati. Real. Sehingga pasti semua yakin dia akan meninggalkan bumi ini. Meninggalkan dunia beserta isinya. Termasuk kita. Saya dan kita semua. Kita semua adalah orang yang sedang antri menunggu waktu yang Allah tentukan. Namun Allah tidak pernah beritahu kepada kita kapan waktunya. Pagi ini masih ngumpul bersama sahabat kita itu. Bubar dari masjid, dia tabrakan, sorenya meninggal dunia. Ada kejadian seperti itu? Ada. Malam ini masih duduk kajian bersama kita. Masih duduk bersama kita kajian. Malam ini. Bubar kajian, dia pulang ditabrak mobil, masuk rumah sakit, meninggal. Ada juga yang tanpa kecelakaan. Hari ini masih berkumpul bersama kita dalam sebuah acara. Dan terlihat dia sudah mulai sakit. Tapi ya sakit yang wajar. Besok dapat kabar meninggal dunia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Semua kita sedang antri menuju waktu yang Allah tentukan. Tanpa terkecuali. Maka gunakan kehidupan kita di dunia yang sementara ini untuk tujuan Allah menciptakan kita di dunia. Kenapa Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat di dunia? Itu adalah sarana yang harus digunakan untuk mencari bekal. Allah berikan kepada kita harta untuk apa? Untuk dijadikan sarana mencari bekal akhirat. Allah berikan kepada kita mata, telinga, pendengaran, lisan, kaki dan tangan. Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk digunakan semua itu untuk mengambil bekal akhirat. Itu yang benar. Itu yang harus kita sadari sesadar-sadarnya. Semua yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita agar kita gunakan anugerah Allah itu sebagai sarana yang akan kita gunakan untuk mengambil bekal untuk kehidupan
akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Raihlah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu, itulah dunia. Dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu, itulah dunia. Raih dengan apa yang Allah berikan kepadamu, ad-daral akhirah, kampung akhirat. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita di dunia, tujuannya adalah kita jadikan sarana untuk meraih akhirat. Kejar akhirat dengan mata kita, kejar akhirat dengan telinga kita, kejar akhirat dengan lisan kita, kejar akhirat dengan kaki kita, kejar akhirat dengan harta kita, kejar akhirat dengan adanya istri dan suami kita, kejar akhirat dengan adanya anak-anak kita, kejar akhirat dengan jabatan kita, kejar akhirat dalam karyawan kita. Kalau ada jabatan, kejar akhirat dengan jabatan itu. Kalau kita lakukan ini bi'idznillah azza wa jal, terbentengi kita dari godaan-godaan dunia, terbentengi kita dari fata morgana dunia yang sering menipu, sehingga yang ada di akhirat lebih kita prioritaskan, karena hati kita lebih menuju itu dibanding yang kita lihat dengan mata kita, dengan zahir mata kita di permukaan bumi ini. Sekali lagi, ini tidak gampang, butuh latihan panjang, butuh latihan panjang, dan berdoa terus kepada Allah agar Allah berikan kita taufik untuk memiliki hati yang seperti ini.